Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua dan juga Bapak Ibu Ustazah dan Ustadz SD Muhammadiyah Manyar. Terima kasih sebelumnya karena saya sudah diberikan kesempatan untuk berbagi sedikit ilmu saya di keaktoran dan juga terutama soal baca puisi. Karena aku dengar juga dari Pak Zaki dan juga Ustazah Tari kalau misalnya sekolah SD Muhammadiyah Manyar itu unggul di bidang literasi ya, ya Kak ya. Jadi aku akan berbagi mungkin sedikit soal baca puisi dan juga proses ketika aku menjadi seorang deklamator, yaitu pembaca puisi dari awal yang tidak bisa sama sekali baca puisi sampai akhirnya bisa jadi juara nasional. Dan itu seperti yang tema kita kali ini, adik-adik pelajar hebat butuh proses yang kuat karena memang untuk sampai menjuarai satu lomba itu butuh proses yang tidak sebentar, butuh proses yang kuat gitu. Dan nantinya adik-adik akan jadi pelajar yang hebat karena nanti mungkin juga akan ada nanti FLS 2N ya, festival seni tingkat SD juga SMP dan SMA nanti ada. Kalau aku di Peksiminas waktu itu, Pekan Seni Mahasiswa Nasional. Dan alhamdulillah waktu itu pernah menjadi juara satu juga di Pekan Seni Mahasiswa Nasional. Sebelumnya aku perkenalan diri dulu. Namaku Irfan Hakim, tadi juga sudah dikenalkan oleh Ustadz dan Ustazah. Aku adalah seorang deklamator dan juga aktor, juga sutradara yang dari 2009 aku menggali potensiku di bidang itu di UNJ waktu jadi mahasiswa di Universitas Negeri Jakarta dan masih berlanjut sampai saat ini dengan mendirikan Sun Community. Ini adalah semacam laboratorium seni pertunjukanku, Rintara Foundation. Aku sama teman-teman juga karena sering ekspedisi ke pulau-pulau dan memberikan pelatihan kesenian di pulau-pulau, jadi aku mendirikan Rintara Foundation ini dan juga Deklamator Indonesia yang belum aku sebutkan di profilku yang sudah aku kirimkan ke Pak Zaki dan Mbak Tari. Deklamator Indonesia ini punya visi untuk meliterasikan puisi sebenarnya karena eh, kami menganggap kalau terdapat banyak kekeliruan dalam membaca puisi gitu. Nanti aku akan cerita lebih banyak soal baca puisi. Nah, eh, alhamdulillahnya karena berkat proses selama di UNJ, kakak juga berhasil menjuarai beberapa lomba baca puisi yang diantaranya itu ada Anugerah Hari Puisi Indonesia di 2014, terus di Peksiminas Pekan Seni Mahasiswa Nasional juara satu di Piala Rendra di tahun 2014, 16 dan 19, Seputu Wijaya Anjungan Riau, HB Yasin, Balai Pustaka, terus yang baru-baru ini karena memang lagi pandemi dan seluruh perlombaan itu dilaksanakan melalui virtual, jadi lomba-lomba juga dilaksanakan secara virtual. Kemarin yang paling terakhir itu di acaranya Bunda Helvitiana Rosa dan juga di Puan Hayati. Alhamdulillah kakak dapat juara 2 di event tersebut. Nah, semua proses ini tidak bisa kakak lakukan secara instan gitu karena memang butuh banyak latihan dari 2009 dan juga tidak langsung menang gitu. Nah ini juga karena puisi kakak juga bisa berkesempatan untuk jalan-jalan lah ke beberapa tempat di Indonesia, di Maluku, di Palangkaraya, perbaca puisi di Aceh, Semarang, Bandung, Tasikmalaya, Lombok, Jogja, Wakatobi. Nah ini yang kakak inget sih. Nah karena
Kakak punya program di Rintara Foundation itu memberikan pelatihan kesenian di pulau-pulau gitu yang pertama kali itu di Maluku, di Ambon. Nah, waktu itu kakak memberikan pelatihan baca puisi dan juga sekalian lombanya untuk masyarakat pulau di Dulah Laut. Nah, dari puisi kakak bisa jalan-jalan ke berbagai tempat di Indonesia. Nah, alhamdulillahnya semuanya gratis gitu karena memang didukung oleh kampus, didukung oleh kementerian, didukung oleh sponsor yang memberikan kakak dukungan untuk bisa memberikan pelatihan kepada masyarakat di pulau. Nah, itu dia berbagai macam pengalaman dan puisi yang pernah kakak rasakan. Tapi ya itu yang tadi kakak bilang, karena semuanya itu tidak terjadi begitu saja, gitu. Tidak langsung jadi. Karena sebelumnya dan semua itu butuh proses. Karena sebelumnya kan juga pernah rasakan banyak kekalahan sebelum akhirnya menang. Tapi yang paling penting dari kekalahan adalah belajar gitu. Jadi kita bisa mengevaluasi diri kira-kira di mana ya salahnya kita gitu sampai akhirnya tidak jadi juara dan juga belajar dari juara-juara sebelumnya. Setelah itu, setelah kakak tahu kesalahan kakak tuh dulu di mana, terus apakah puisinya yang belum kakak mengerti gitu sampai akhirnya dibacakan belum maksimal, apakah suara kakak artikulasinya belum tepat. Nah dari situ kakak mengevaluasi diri kakak sendiri dan akhirnya proses itu terus berlangsung dari 2009 sampai 2014. Nah, pertama kali kakak dapat juara itu di 2013 ya, 2013 lomba baca puisi dan juga keaktoran. Nah, itu karena proses yang panjang gitu. Jadi semua itu tidak instan. Ada latihan-latihan yang harus kakak lakukan, ada juga belajar naskah yang dipelajari lagi atau juga naskah teks puisi yang harus dipelajari lagi gitu. Karena memang puisi itu harus dipelajari dulu sebelum dibacakan gitu. Nah, nanti kakak akan cerita bagaimana proses pembacaan puisi dari awal kita pegang teks sampai nanti akhirnya bisa ditampilkan dengan membacakan puisi. Nah, itu yang paling penting adalah nggak apa-apa kalah gitu. Nggak apa-apa kali ini belum menang gitu. Nggak apa-apa hari ini masih belum maksimal, nggak apa-apa hari ini belum bisa gitu. Tapi yang paling penting adalah jangan pernah berhenti belajar. Kalau misalnya hari ini nggak bisa, masih ada hari esok. Tapi ya itu dipelajari dulu. Nanti setelah tahu salahnya di mana, setelah tahu kurangnya di mana, terus-terusan belajar, nanti kita akan bisa sendiri itu lama-lama. Yang paling penting karena di sini juga sudah ada ustazah dan ustadz yang akan membimbing adik-adik semua, yang akan membimbing adik-adik semua. Jadi adik-adik juga akan punya arahan untuk bisa belajar. Nah, yang paling penting itu adalah rendah hati dan jangan sombong. Jadi adik-adik kalau misalnya ustadz dan ustazah mengajarkan itu diterima dulu, gitu. Dimengerti dulu. Dan jangan ditolak dulu. Aduh aku nggak bisa nih, aduh kayaknya aku nggak bisa deh gitu. Nah kalau misalnya udah kayak gitu itu akan sulit gitu. Karena kalau adik-adik kayak gitu, itu tandanya adik-adik sudah berhenti belajar. Gitu. Kalau misalnya berhenti belajar berarti berhenti berproses,
nantinya tidak akan menjadi pelajar yang kuat gitu. Nah, salah satu sifat atau karakter yang dimiliki oleh pelajar yang kuat adalah salah satunya adalah tidak pernah berhenti belajar. Karena dengan terus belajar nanti kita akan tahu salahnya ada di mana dan akhirnya kita akan bisa mengerjakan sesuatu atau target, atau dalam kali ini kalau dalam kasus kakak adalah membaca puisi gitu. Nah, dengan tidak berhenti belajar, teman-teman nanti akan adik-adik akan jadi pelajar yang tangguh karena prosesnya tidak mengeluh, tidak berhenti gitu. Jadi nanti ke depannya gitu, kalau karakter jangan pernah berhenti belajar ini ada di dalam diri adik-adik, pelajaran sesulit apapun akan mudah gitu. Karena dengan mendengarkan dan dengan terus-terusan belajar, adik-adik akan naik tingkatnya, tingkat kepintarannya akan naik. Kalau dalam hal baca puisi, tingkat kepekaan terhadap puisinya akan naik, vokalnya akan lebih besar, artikulasinya akan lebih jelas. Nah, yang paling penting adalah itu tadi, jangan pernah berhenti belajar, terus rendah hati, dan jangan sombong. Dan jangan menolak gitu. Aduh, kayaknya ini nggak bisa deh. Kayaknya ini nggak, susah deh Bu. Kayaknya ini sulit deh Bu. Nah, itu adalah ciri-ciri atau karakter orang yang sudah berhenti belajar. Pokoknya jangan pernah nyerah, terus-terusan belajar, nanti adik-adik akan mendapatkan manfaat dari belajar itu. Nah, sekarang karena aku adalah deklamator, aku akan menyampaikan tips-tips membaca puisi yang baik gitu. Karena aku dengar sekolah Muhammadiyah ini sudah punya buku puisi ya. Nah, itu bisa dibacakan, tapi harus belajar lagi bagaimana sih cara baca puisi yang baik. Nah, di foto ini salah satu peserta yang ada di Pulau Dulah Laut yang jadi salah satu peserta baca puisi. Nah, apakah semakin marah dan sedih baca puisi semakin bagus? Nah, ini yang sering kakak sampaikan ke ke orang-orang yang baru pertama kali baca puisi. Karena memang banyak yang menganggap kalau baca puisi semakin marah itu semakin bagus. Baca puisi semakin sedih semakin bagus. Ternyata tidak seperti itu. Nah, ini juga bisa untuk ustadz dan ustazah juga bisa jadi referensi juga, pengetahuan yang baru. Kalau baca puisi itu tidak selalu dimarah-marahkan atau selalu disedih-sedihkan. Nah, ada beberapa paradigma atau anggapan pembacaan puisi itu yang menurutku kurang tepat. Salah satunya adalah ini, yang semakin marah dan semakin disedihkan baca puisi itu semakin bagus. Ternyata tidak. Nah, ini anggapan yang kurang tepat dalam pembacaan puisi. Teriak-teriak, aku contohkan misalnya puisinya Gusmus, puisinya Gusmus yang Ibu. Kalau misalnya aku sudah siapkan juga. Sebentar. Ini misalnya puisinya Gusmus. Ibu, kaulah gua teduh, tempatku bertapa bersamamu sekian lama. Kalau misalnya diteriak-teriakan, Ibu, kaulah gua teduh.
Nah, ini kan puisi untuk ibu. Kalau misalnya kita baca dengan teriak-teriak, masa kita berbicara dengan ibu sendiri dengan berteriak-teriak? Kan tidak gitu. Jadi baca puisi itu tidak selalu teriak-teriak atau disedih-sedihkan. Ibu, kaulah gua teduh. Nah, itu kan tidak cocok juga dengan puisinya. Tapi kalau misalnya kita bawain, ibu, kaulah gua teduh, tempatku bertapa bersamamu sekian lama. Nah, itu kan akan lebih masuk dibandingkan harus kita teriak-teriakan atau kita nangis-nangiskan atau yang ketiga itu didayu-dayukan. Karena kebiasaan pembaca puisi baru atau juga yang mengajarkan puisi itu baca puisi itu didayu-dayukan. Misalnya, ibu, kaulah gua teduh, tempatku bertapa selalu. Nah, itu juga kurang tepat gitu. Karena yang paling tepat dari baca puisi di awalnya adalah eh, eh, adik-adik atau ibu harus tahu dulu isi puisi itu tentang apa. Nah, setelah itu tahu isi puisi tentang apa, baru nanti ini akan dibawain seperti apa. Apakah dengan teriak-teriak cocok, apakah dengan menangis cocok, atau mendayu-dayu. Kalau mendayu-dayu ini akan nanti kecenderungannya setiap puisi akan dibacakan sama. Nah, itu yang menurutku kurang tepat. Atau menggerakkan setiap kata. Ibu, gimana ngegerakin ibu? Kaulah tempatku bertapa. Nah, itu kan jadi boros. Nah, untuk baca puisi itu tidak bisa harus menggerakkan setiap kata atau puisinya kita adalah pemilik sah Republik ini atau Karawang Bekasinya Hairil Anwar. Kami yang kini terbaring antara Karawang Bekasi tidak bisa teriak. Nah, itu kan nggak harus seperti itu, nggak harus menggerakkan setiap kata. Kalau aku di dalam baca puisi itu gerak itu minimalis. Yang lebih banyak adalah kata itu yang memberikan pengertian. Jadi tidak harus setiap kata itu harus digerak-gerakan. Nah, itu 4 hal yang sering banget aku temukan di dalam kalau misalnya lagi jadi juri baca puisi. Tidak sesuai gitu antara baca puisi, antara isi puisinya dengan cara pembacaannya. Nah, itu yang nanti juga bisa diperhatikan sama Bapak Ibu yang mengajar tentang puisi. Nah, sebelum kita kebentuk gitu, maksudnya apakah puisi ini akan sesuai dengan diteriakan atau disedih-sedihkan atau seperti apa, sebelumnya kita harus meliterasi dulu puisi ini. Puisi ini tentang apa, dibuatnya kapan, siapa pengarangnya. Nah, itu ada 3 hal yang aku soroti dalam meliterasi puisi. Yang pertama itu mengkaji puisi, yang tadi aku bilang. Puisi ini diciptakannya pas lagi keadaan lagi apa ya gitu. Kalau misalnya Kerawang Bekasi, misalnya Hairil Anwar itu kan pada masa-masa perjuangan, gitu. Jadi dibawakannya akan lebih berjuang gitu, lebih tegas. Tapi dilihat juga ini yang ngomong siapa? Karena Kerawang Bekasi yang ngomong kan arwah kami yang kini terbaring antara Kerawang Bekasi, tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Jadi bagaimana tuh kalau misalnya arwah yang ngomong gitu, para pahlawan yang sudah gugur yang bicara soal itu. Kami yang kini terbaring antara Kerawang Bekasi, itu kan akan lebih elegan, lebih berwibawa gitu dibacakannya. Kalau misalnya didayu-dayukan, kan kami yang kini
terbaring antara Karawang, Bekasi. Nanti di setiap puisi akan kayak gitu semua. Bahkan bahkan penjelasan aku aja yang ini bisa jadi puisi. Mengkaji puisi, meliterasi dan analisis latar belakang ditulisnya puisi. Kalau misalnya baca puisi mendayu-dayu, bahkan semua hal bisa jadi puisi gitu. Padahal kan tidak. Jadi pertama kali yang harus dilakukan sebelum baca puisi adalah meliterasi puisi itu dengan mengkaji puisinya, terus memahami makna dan isi puisinya, dan sampaikan pesan yang terkandung di dalam puisi itu. Nah, puisi itu sendiri punya makna gitu. Jadi yang disampaikan adalah isi dari makna puisi itu. Dan kalau aku biasanya tekniknya untuk memahami isi puisi pertama kali adalah memahami dulu kata per katanya. Kadang-kadang di dalam puisi kan ada kata yang tidak kita mengerti. Nah, itu yang harus kita cari dulu ini artinya apa. Kalau misalnya perkata sudah mengerti terus perbaris. Ini di baris ini maksudnya apa? Kalau baris mengerti perbait. Perbait ini peristiwanya menceritakan tentang apa. Setelah itu baru satu keseluruhan isi puisi. Temanya itu bisa tema, bisa isi atau pesan yang ingin disampaikan oleh puisi itu apa. Nah, itu yang membentuk nanti pembacaan puisi itu akan seperti apa. Gitu. Jadi setelah ini baca puisi itu bukan cuma diteriak-teriakan saja, bukan cuma disedih-sedihkan saja, bukan cuma dimendayu-dayukan saja, dan juga tidak perlu digerak-gerakkan, tapi pahami isi dan makna dari puisi itu dengan meliterasi dulu puisi itu tentang apa, siapa pengarangnya, pada saat itu puisinya menceritakan tentang apa, terus latar belakang puisi itu diciptakan itu kayak gimana gitu. Jadi nanti semuanya akan berpengaruh ke teknik pembacaan adik-adik atau ibu bapak yang nanti akan membacakan puisi. Nah, setelah meliterasi puisi, baru kita ke teknik penyampaiannya, teknik pembacaan puisinya. Nah, itu ada vokal, ada gestur, ada irama, nada, timbre, dan juga ada struktur dramatik yang harus adik-adik perhatiin gitu. Struktur dramatik mulai dari vokal pertama. Karena ini puisi dan biasanya puisi itu di panggung, apalagi kalau di lomba puisi itu biasanya nggak pakai mic kalau di panggung. Jadi membutuhkan vokal yang besar, vokal yang berpower. Dan ini yang harus dibedakan, beda antara power dan teriak. Vokal ini masuk di dalamnya juga artikulasi dan juga power. Kayak misalnya puisi, aku biar lebih gampang ke Karawang Bekasi aja ya puisinya. Kalau teriak, kalau hanya sekedar teriak, kami yang kini terbaring antara Karawang Bekasi. Nah, itu hanya sekedar teriak. Tapi kalau memperhatikan artikulasi dan power, enggak perlu teriak-teriak, itu akan terdengar. Kami yang kini terbaring antara Karawang Bekasi tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Nah, itu tanpa teriak tapi vokalnya berpower dan artikulasinya jelas. Nah, kadang-kadang yang jadi permasalahan adalah menyamakan vokal yang berpower dan artikulasi itu dengan teriak gitu. Nah, ini yang harus dibedakan. Dan vokalnya ini juga tidak harus dibulat-bulatkan gitu. Nah, ini udah jadi kebentuk jadinya. Apalagi untuk adik-adik ya yang suaranya masih imut-imut gitu. Masih anak kecil. Nah, itu tidak perlu terlalu dibulat-bulatkan.
sampai kami yang kini terbaring antara, tidak perlu, tapi mulainya dari suara alami dari adik-adik gitu, hanya supportnya nanti lewat diafragma atau banyak juga yang bilang dari perut gitu, karena suara diafragma atau perut itu akan lebih berpower dibandingkan suara leher. Nah, untuk latihannya kayak gimana, ada banyak latihan vokal di YouTube. Adik-adik bisa ikutin, sama sih seperti latihan vokal untuk nyanyi. Nyanyi namanya belting, nama tekniknya. Nah, itu sama aja sebenarnya, karena supportnya di sini, di diafragma, di antara dada dan perut. Nah, itu nanti akan bisa vokal adik-adik tuh lebih meruang, lebih besar, tapi tidak teriak. Jadinya berpower, gitu, bukan teriak-teriak. Nah, terus yang kedua tekniknya adalah gestur. Gestur itu gerak badan, arah. Nah, itu yang harus diperhatiin juga. Oke, misalnya yang tadi aku bilang di awal gitu, tidak perlu semuanya harus digerak-gerakan, tapi minimalis gesturnya. Yang perlu saja yang menguatkan isi dari puisi itu. Biar gampang, aku contohkan yang Kerawang Bekasi. Kami yang kini terbaring antara Kerawang Bekasi tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Tanpa gestur pun sebenarnya sudah menyampaikan. Kalau misalnya dipakai gestur, kami yang kini terbaring antara Kerawang Bekasi tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Nah, gesturnya cukup segitu, itu pun sudah menyampaikan. Aku contohkan yang gestur yang lebay. Kami yang kini terbaring antara Kerawang Bekasi tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Nah, ini kalau misalnya baca puisi yang itu, teksnya jadi kehilangan spotlight, kehilangan pusat perhatian gitu. Padahal dalam baca puisi yang paling utama adalah teks, penyampaian pesan lewat teksnya. Gesturnya itu penguat gitu. Jadi kalau misalnya teksnya sudah berbicara kuat, gesturnya tidak diperlukan gitu. Hanya beberapa untuk menguatkan. Kayak misalnya tadi kami yang kini terbaring antara Kerawang Bekasi, begini tangan aja itu udah bisa kemana-mana gitu, artinya bisa ke Kerawang Bekasi, tidak bisa teriak merdeka. Nah, merdeka ini apakah butuh atau enggak, itu bisa didiskusikan gitu, karena memang di awal tadi arahan atau diskusi dalam meliterasi puisi itu yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah irama. Irama ini dibutuhkan biar puisi tidak monoton. Kami yang kini terbaring antara Kerawang Bekasi tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Nah, itu turun naiknya itu yang harus diperhatiin. Dan turun naiknya pun tidak jelak-jelak gitu. Kami yang kini terbaring antara Kerawang Bekasi tidak bisa teriak merdeka. Nah, itu kurang memperhatikan irama. Kalau misalnya terlalu jomplang. Nah, irama yang bagus adalah seperti yang tadi aku kasih tahu, tapi juga lagi-lagi disesuaikan dengan puisinya. Kayak misalnya puisinya Bu Helvi yang Razan. Itu dengan irama yang Razan, bagaimana aku memulai kisahmu. Detak rindu, irama yang tidak terlalu jomplang itu cukup. Tapi misalnya kalau
puisinya Taufik Ismail yang kita adalah pemilik sah republik ini. Tidak ada pilihan lain. Kita harus berjalan terus karena berhenti atau mundur. Nah, itu butuh karena memang kebutuhan puisinya iramanya jomplang-jomplang malah lebih dapat gitu. Nah, itu soal irama. Kemudian soal nada. Nada ini kenapa sih kok puisi juga ada nada gitu. Nada ini bukan untuk nyanyi beda, tapi memulai. Misalnya tadi yang Karawang Bekasi, kami yang kini terbaring antara Karawang Bekasi, itu kan nadanya di situ. Tapi kalau misalnya dibawa ke lebih tinggi, kami yang kini terbaring antara Karawang Bekasi, tidak bisa teriak merdeka. Itu bisa juga, tapi disesuaikan dengan nada kita sendiri gitu. Atau puisi ibu. Nada ini juga berpengaruh sama emosi. Karena biasanya emosi-emosi marah itu di nada tinggi gitu. Emosi-emosi yang sedih biasanya nada rendah. Nah, kalau puisi-puisi sedih dibawa ke nada tinggi itu nggak akan masuk. Assalamualaikum Kak Irfan, sepertinya ada gangguan jaringan ya di sana. Apakah kami sudah tersambung? Halo Kak Irfan Hakim. Nah, anak-anak sepertinya ada gangguan signal ya di sana. Nggak apa-apa, habis ini nanti kita lanjutkan lagi ya. Wah, keren banget ini, kita dapat banyak ilmu. Seputar apa aja tadi? Tentang puisi, bagaimana cara membaca puisi yang baik. Nah, sambil menunggu Kak Irfan Putus nih, ya, Mbak? barangkali. Nah, ini sudah terhubung kembali ya. Assalamualaikum Kak Irfan. Waalaikumsalam, mohon maaf keputus. Iya, tidak Jaringan apa-apa Kak internet nih. Irfan. Tadi sampai mana ya? Aku takut Sampai irama ya tadi sepertinya. Sampai apa? Irama. Iya. Okay. Aku lanjutkan aja berarti ya. Iya, boleh Kak Irfan. Oke, mohon maaf sebelumnya. Nanti kita pengen lihat Kak Irfan baca puisi nih. Boleh nggak ya kira-kira? Oke, siap. Kemarin Monggo udah Kak dipesan Irfan bisa juga sama Pak dilanjutkan. Zaki. Oke. Nah, selanjutnya irama. Tadi sampai di irama ya. Nah, irama itu yang tadi Nah, irama ini soal naik turunnya struktur dramatik itu. Jadi ada misalnya Karawang Bekasi. Kami yang kini terbaring antara Karawang Bekasi tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Nah, itu iramanya kan dari awal ke bawah, terus nanti kalau misalnya udah ada marah dia ke atas. Nah, itu yang disebut irama. Kemudian nada. Nada ini bukan nada seperti bernyanyi, tapi nada mulai. Biasanya nada mulai itu mempengaruhi pembacaan puisi ke belakang-belakangnya. Gitu. Nada misalnya nada ini biasanya sangat berperan sama
emosi dari puisi itu. Misalnya puisi-puisi marah itu biasanya nadanya tinggi-tinggi, dan puisi-puisi sedih itu biasanya nadanya kerendah gitu. Misalnya puisi Kerawang Bekasi ini kan termasuk puisi yang sedikit sedih tapi juga ada marahnya. Di awal dia rada sedih karena tidak berharap untuk diingat. Makanya nadanya nada-nada bawah. Kami yang kini terbaring antara Kerawang Bekasi. Tapi kalau mau dimulai dengan awalnya rada marah itu pun juga bisa, tergantung dari interpretasi dan diskusi dari literasi sebelumnya. Kami yang kini terbaring antara Kerawang Bekasi tidak bisa teriak merdeka. Itu bisa, karena di dalam puisi itu juga multitafsir sebenarnya. Nah, cuman kesesuaian antara tafsir dengan pembacaan, nah itu yang harus dilatih. Kemudian timbre. Nah, timbre ini berfungsi kalau misalnya ada jenis-jenis puisi yang ada dua karakter, misalnya seperti puisi gugur, ada seorang kakek. Nah, jadi harus bisa disiasati mana kapan dia menjadi narator dan kapan dia menjadi seorang kakek-kakek. Misalnya pada saat ia merangkak di atas bumi yang dicintainya. Nah, itu pada saat dia jadi narator. Pada saat dia jadi kakek, dia akan menjadi yang berasal dari tanah, kembali rebah pada tanah. Nah, itu yang bisa dibedakan. Timbre ini namanya warna suara. Nah, kemudian struktur dramatik. Nah, ini yang berhubungan sama irama. Nah, setelah biasanya struktur dramatik ini dianalisis setelah literasi puisi itu selesai. Jadi kayak di sini dibawa ke bawah dulu nih, misalnya bait pertama dibawa ke bawah dulu, bait kedua pelan-pelan naik gitu, bait ketiga ke bawah dulu, bait keempat biasa. Nah, ini struktur dramatik ini perlu biar pembacaan puisi kita tidak monoton. Nah, setiap puisi itu unik. Jadi pendekatan yang berbeda juga harus diperlukan gitu, karena yang tadi aku bilang di awal, setiap baca puisi itu tidak bisa diteriak-teriakan semua, tidak bisa disedih-sedihkan semua, tidak bisa digerak-gerakan semua, tapi pendekatannya yang berbeda. Karena itu sekali lagi aku ulang-ulang terus, literasi puisi itu sangat dibutuhkan gitu sebelum kita membaca puisi. Karena dari situ setelah kita tahu ini puisi maksudnya apa, pesan yang akan dibawakan seperti apa. Nah, semua bentuknya itu mengikuti gitu, gesturnya seperti apa, warna suaranya seperti apa, nadanya seperti apa, dibawakannya seperti apa, iramanya seperti apa. Nah, semua puisi itu punya beda-beda, punya intonasi yang berbeda-beda, punya cara pengucapan yang berbeda-beda gitu. Jadi pesan saya sekali lagi, jangan menyamakan setiap puisi, gaya baca puisi itu seperti itu lagi. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah latihan. Sebelum dan sering kali gitu, kalau misalnya pembaca puisi baru, beberapa kali latihan dianggap sudah selesai, padahal belum gitu, karena semua rasa yang ada di dalam puisi itu harus dipupuk lewat latihan. Seringkali kalau misalnya terutama yang sudah sering baca puisi, pada saat satu kali baca puisi itu masih belum berasa gitu.
Tapi ketika kedua, ketiga, keempat, nah itu baru berasa. Apalagi untuk pembaca puisi baru gitu, yang vokalnya masih belum jadi gitu, yang gesturnya masih kemana-mana gitu, yang struktur dramatiknya belum selesai. Nah itu masih perlu banyak latihan dan latihan. Nah, apalagi kalau misalnya banyak yang masih salah-salah gitu. Nah, itu perlu banget latihan dan latihan. Sekali lagi proses itu sangat penting dalam apapun, bukan hanya di puisi saja, tapi juga dalam keseharian, dalam belajar, dalam mengajar. Nah, itu juga kita harus selalu upgrade, jangan pernah merasa cukup, jangan pernah berhenti untuk belajar. Jadi harus latihan, latihan, dan latihan. Nah, itu aja mungkin yang aku bisa sampaikan lewat pengalamanku dalam baca puisi dan juga beberapa kegiatan-kegiatanku, hasil dari proses yang panjang dari latihan dari 2009 sampai 2004, berarti 5 tahun aku latihan terus sampai akhirnya baru bisa jadi juara nasional gitu. Nah, begitu pula juga adik-adik gitu. Yang paling penting adalah menikmati dari proses itu, proses belajar itu. Sampai kalau misalnya adik-adik menikmati proses itu, adik-adik akan senang ngejalaninnya dan hasilnya pun akan lebih maksimal. Sebentar aku ngecas sebentar. Gitu. Kira-kira itu yang bisa aku sampaikan untuk kesempatan kali ini. Mungkin aku tutup dengan baca puisi. Sebentar, kemarin aku diminta untuk membawakan puisi Razan sama Pak Zaki. Mungkin aku akan baca puisi Razan untuk jadi contoh. Sebentar.